Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, nuwasilu darsana fi madatil hadis wa sana'khud wa naqra sawiyan min kitab Bahjati Qulubil Abrar. Pada pertemuan kemarin kita hampir selesai pada pembahasan hadis yang pertama. Ini tinggal sedikit yang belum kita baca. Sebelum kita masuk hadis yang kedua, kita lanjutkan paragraf yang ini. Wa kadzalika tajri niyatu fil mubahati wal umuri dunyawiyah. Demikian pula niat itu berlaku pada perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara dunia. Jadi kita jangan lupa menyertakan niat baik dalam setiap perkara yang mubah atau perkara dunia. Fa inna man qasada bi kasbihi, maka barang siapa yang memaksudkan dengan usahanya wa a'malihi ad-dunyawiyah, dan amalan-amalan duniawinya, wal adiyati, dan kebiasaannya. Barang siapa yang memaksudkan usaha, amalan duniawinya dan kebiasaannya, al isti'anata. Limadha naqra mansub? Kenapa kita baca nasab di sini dengan fathah? Karena al isti'anah di sini adalah maf'ul bih dari qasada. Ya, maf'ul bih dari qasada. Jadi barang siapa memaksudkan dengan usahanya, amalan dunianya dan kebiasaannya al-isti'anah, untuk membantu, ya, bidzalika, dengan hal tersebut, alal qiyami bihaqqin, ya, wa qiyamihi bil wajibati wal mustahabat, membantu untuk agar bisa menegakkan, ya, melaksanakan, ya, kewajiban dan perkara-perkara yang mubah. Jadi perkara duniawi, perkara kebiasaan apabila diniatkan untuk menolong, membantu dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, wastashaba hadhihin niyata sholihata, dan menyertakan niat yang baik ini, fi aklihi, dalam makannya, wa syurbihi, minumnya, wa naumihi, tidurnya, wa rohatihi, bahkan istirahatnya, wa makasibihi, usaha-usahanya, ya. In qalabat adatuhu ibadatin, maka kebiasaannya ini berubah menjadi suatu ibadah. In qalabat, ini adalah jawab syarat dari man di sini. Jauh, ya. Ini man syarat, fi'il syarat. Sedangkan in qalabat ini adalah apa? Jawab syaratnya. Jadi kita di dalam membaca sebuah paragraf harus jeli. Ya, ternyata di sini lumayan jauh antara fi'il syarat dan jawab syaratnya. Jadi kalau kita meniatkan, ya, dengan niat yang baik dalam seluruh perkara duniawi, perkara kebiasaan ini, maka apa? Kebiasaannya bernilai ibadah. Ya. Tidak hanya itu pula, wa barakallahu lil abdi fi a'malihi. Bahkan Allah akan memberkahi untuk hamba di dalam amalan-amalannya. Wa fataha lahu min abwabil khairi war rizqi, dan Allah akan membukakan untuknya dari pintu-pintu kebaikan, pintu rizki, umuran, maf'ul bih dari fataha, ya, perkara-perkara la yahtasibuha, yang dia tidak sangka, dia tidak menyangkanya, wala takhturu lahu ala balin, yang dia tidak terbetik dalam benaknya. Ini apabila buah dari niat yang baik, ya, buah dari keikhlasan, akan Allah berkahi, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rizki. Wa man fatat suhadihi an-niyatu. Jadi di sini dhamir hu di sini adalah fatathu.
Dhamir hu ini maf'ul bih, sedangkan hadhihi niyah, hadhihi di sini fa'ilnya. Sehingga di sini terdapat tak taknis. Fatathu hadhihi. Hadhihi ini fa'ilnya. Wa man fatathu hadhihi niyatus salihatu, dan barang siapa yang kehilangan niat yang baik ini, barang siapa yang kehilangan niat yang baik ini, lijahlihi, karena kebodohan. Nah, ini seseorang rupa, ya, seseorang itu lupa dalam menyertakan niat baik dalam perkara dunianya, ini bisa jadi karena kebodohannya. Au tahawunihi, atau mungkin tahu tapi apa? Tahawun, meremehkan. Fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali diri sendiri. Ya. Wa fi shahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, innaka lan ta'mala amalan, sesungguhnya engkau tidaklah engkau mengamalkan suatu amalan, tabtaghi bihi wajh Allah, yang engkau mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah, illa ujirta alaihi, melainkan engkau akan diberi pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, ya, bahkan sampai apa yang engkau suapkan pada, ya, mulut istrimu. Jadi kita menyuapkan makanan ke mulut istri, maka itu apa? Termasuk sebuah ibadah apabila apa? Disertai dengan niat yang baik. Maka alangkah lalainya kita, ya ikhwah, di dalam menyertakan niat baik, ya, dalam perkara-perkara dunia, perkara-perkara kebiasaan kita sehari-hari. Naam, barakallahu fikum. Fa'ulima bihada, maka diketahui dengan hal ini, anna hadal hadisa, bahwasanya hadis ini jami'un, mengumpulkan, li umuril khairi kulliha, perkara-perkara kebaikan seluruhnya. Ya, ini kita baca kulliha karena ini adalah taukid maknawi dari al-khair. Li umuril khairi, di sini kan majrur, maka taukid maknawinya kita baca majrur kulliha. Gitu ya. Atau juga ini bisa apa? Mentaati li umuri di sini, bukan menaati, tapi apa? Mentakkid li umuril khairi kulliha. Umur di sini kita hukumi apa? Dia kita hukumi adalah mu'annas karena apa? Jamak tidak berakal. Li umuril khairi kulliha, sehingga dhamir ha kembali ke umur di sini. Fahakikun bil mu'min, maka pantas bagi seorang mukmin, selayaknya bagi seorang mukmin, alladzi yuridu najata nafsihi, yang dia menginginkan keselamatan dirinya, wa naf'aha, dan dia menginginkan apa? Memberikan manfaat kepada dirinya. Jadi naf'a di sini ataf ke najata. An yafhama, pantas selayaknya apa? An yafhama. Jadi hakikun ini memiliki fa'il yang berupa masdar mu'awal. An yafhama fi mahali raf'in, sebagai fa'il dari hakikun. Pantas selayaknya bagi seorang mukmin yang menginginkan keselamatan dirinya dan memberikan manfaat pada dirinya, pantas apa? Untuk memahami, selayaknya memahami makna hadis ini. Ayafhama makna hadal hadisi. Ya. Wa an yakuna al-amalu bihi nasba ainaihi. Dan selayaknya apa? Dia beramal dengan hadis ini, mengamalkan hadis ini, ya, mengamalkan hadis ini apa? Terpampang di apa? Di kedua matanya. Fi jami'i ahwalihi, pada seluruh keadaan-keadaannya, wa auqatihi, dan waktu-waktunya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa amma hadisu Aisyah, adapun hadis Aisyah, fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak.
Kita ulangi, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam perkara agama kami yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Au man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna yang tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Fayadullu bil mantuqi wa bil mafhum. Maka hadis ini menunjukkan secara mantuk dan secara mafhum. Mantuk itu maknanya adalah makna tersurat, sedangkan mafhum itu makna tersirat. Apa beda antara tersurat dengan tersirat? Kalau tersurat itu adalah makna yang mudah dipahami secara teks kalimat, ya. Tersurat itu makna yang mudah dipahami. Sedangkan mafhum itu makna tersirat. Makna tersirat berarti apa? Harus membutuhkan pemahaman yang tidak mudah dipahami sebagaimana mantuk. Ini ya, mantuk itu makna tersurat, mafhum makna tersirat. Naam. Nah, para ikhwah, apa yang dimaksud dengan fayadulu bil mantuki wa bil mafhumi? Di sini beliau jelaskan, wa amma mantuquhu, adapun makna secara mantuk, secara tersurat adalah fa innahu yadullu ala, bahwasanya hadis tersebut menunjukkan atas anna kulla bid'atin, bahwasanya setiap bid'ah uhditsat yang diada-adakan fid dini dalam agama, laisa laha aslun yang tidak ada sumbernya, tidak ada asalnya, fil kitabi wala fis sunnah, baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah, sawa'un kanat minal bid'ahil qauliyah al-kalamiyah, sama saja apakah dari bid'ah qauliyah, perkataan ya, atau kalamiyah, ya, ini berarti bid'ah qauliyah kalamiyah ini bid'ah yang berkaitan dengan apa? Dengan aqdiyah, berkaitan dengan akidah. Kata Jahumi, seperti bid'ahnya Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, warrafdi, dan juga Rafidah yang menolak ya di sini, wal i'tizali Mu'tazilah wa ghairiha. Ini bid'ah qauliyah al-kalamiyah al-aqdiyah, bid'ah secara i'tiqad, secara akidah. Au minal bid'ahil amaliyah, atau bid'ah amaliyah ya, yang bentuknya amal, perbuatan. Kata abudilillahi, seperti beribadah kepada Allah, biibadatin lam yashra'hallahu wala rasuluhu, dengan ibadah-ibadah yang tidak Allah syariatkan, tidak pula Rasulnya. Fa inna dzalika kullahu, ini taukid dari dzalika ya. Fa inna dzalika kullahu, maka hal tersebut semuanya mardudun ala ashabihi, tertolak atas pelaku-pelakunya. Ya, wa ahluhu matmumuna, dan ahlinya, ya, ahli bid'ah itu tercela, bihasabi bid'ahihim, sesuai dengan bid'ah mereka, wa bu'tiha aniddin, dan jauhnya dari agama. Faman akhbara bi ghairi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu, yang benar ya, wa rasuluhu, maka barang siapa mengabarkan dengan selain apa yang Allah kabarkan dengannya dan Rasulnya, ya, jadi dia mengabarkan sesuatu yang tidak Allah kabarkan, au ta'abbada bi syai'in, atau beribadah dengan sesuatu, lam ya'danillahu bihi wa rasuluhu, yang tidak Allah izinkan dengannya dan Rasulnya, walam yashra'hu, dan tidak Allah syariatkan, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi, ya, seorang pelaku bid'ah. Wa man harramal mubahati, seperti ya, barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang mubah, au ta'abbada bi ghairi syar'iyat, atau beribadah dengan selain syariat, fahuwa mubtadi, dia juga namanya mubtadi. Ini makna secara mantuk, secara tersurat, bahwasannya seseorang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara akidah atau amaliyah, maka dia adalah seorang mubtadi. Wa amma mafhumu hadal hadis, adapun mafhumnya hadal hadis, makna tersiratnya,
adalah fa inna man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, alaihi amrullahi wa rasuluhu, yang di atasnya ada perintah Allah dan Rasulnya, ya, wa huwa at-ta'abbudu lillah, itu adalah beribadah kepada Allah, bil aqaidi as-sahihah, dengan akidah-akidah yang benar, yang sahih, wal a'mali shalihah, dan dengan amal soleh, min wajibin wa mustahabin, baik perkara yang wajib dan ataupun sunnah, fa'amaluhu makbulun, maka amalannya itu diterima. Kalau tadi kan tertolak mardud, kalau sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka makbul. Wa sa'yuhu mashkurun, dan usahanya akan disyukuri, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mashkurun, ya, wa sa'yuhu mashkurun. Wa yustadallu bihadzal hadis, dan dijadikan dalil dengan hadis ini, ala anna kulla ibadatin, atas bahwasanya setiap ibadah, fu'ilat, yang dikerjakan, ala wajhin manhiin, dikerjakan di atas apa, cara yang terlarang, anhu, darinya, ya, kalau ibadah tersebut manhi, ya, dilarang, fa innaha fasidah, maka ibadah tersebut rusak, ya, li'annahu laisa alaihi amrus syari', karena ibadah tersebut tidak ada perintah dari asy-syari', ya, pembuat syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anan nahya yaqtadil fasad, ini kaidahnya, larangan konsekuensinya adalah mengharuskan, konsekuensinya adalah apa? Al-fasad, ya, rusak, tidak sahih lagi. Wa kullu muamalatin naha syari'u anha, dan setiap muamalah yang asy-syari' melarang darinya, fa innaha laghiyatun, maka itu adalah suatu muamalah yang laghiyah, sia-sia, la yu'taddu biha, yang tidak dianggap, ya, muamalah tersebut. Ini apa? Ini makna hadis Aisyah radhiyallahu taala anha secara ringkas. Na'am, barakallahu fikum.